Aku Adi, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan kalian banyak pengetahuan dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, hari ini aku akan memberikan kalian tips bagaimana caranya mengikuti. Nah, banyak banget mahasiswa yang pengen ikut semua itu, tapi susah banget dalam membagi waktu. Nah, jika kalian pengen, ini adalah video yang tepat untuk kalian, bagaimana cara mengatur waktu kalian untuk mengikuti semua itu. Nah, yang pertama itu adalah kuliah. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, sekarang ini aku sedang kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha dan memilih Fakultas Ekonomi, program studi S1 Manajemen. Harapan aku setelah aku lulus nanti, aku bisa menjadi seorang pengusaha dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tentunya kuliah di jurusan manajemen ini banyak banget yang aku bisa pelajarin, mulai dari gimana caranya beretika, baik etika bisnis nasional maupun internasional, kemudian gimana caranya penganggaran perusahaan, nantinya berapa modal yang harus kita keluarkan, membeli bahan dan lain sebagainya. Banyak banget pokoknya yang aku pelajarin di manajemen. Nah, tips sedikit untuk kuliah nih ya, kalian usahain untuk lulus semuanya lah. Misalnya di semester 1 tuh kalian lulus semuanya, kemudian di semester 2 lulus semuanya. Gak penting berapapun IP kalian atau IPK kalian, gak penting, tapi yang penting itu adalah semuanya lulus. Meskipun ya kemarin IPK aku ya lumayan puas lah, semester 1 itu 3,7, semester 2 itu 3,9, dan kemarin semester 3 itu 3,6 ya. Itu nggak apa-apa, tapi yang penting itu adalah lulus, semuanya lulus. Karena kenapa? Kalau kalian ada salah satu mata kuliah yang nggak lulus, kalian bakalan ngulang lagi tuh, dan itu membuang waktu kalian untuk hal-hal berikutnya gitu. Jadi aku usahain banget buat pesan lah buat teman-teman, usahain buat lulus semuanya itu. Jadi sesibuk apapun, usahain buat lulus, karena banyak ya mahasiswa yang bilang lebih baik aku nggak tidur semalaman, yang penting aku mata kuliahnya lulus. Ya bener banget sih menurut aku tuh, karena ya aku berusaha banget biar semuanya lulus, biar nggak semester gede itu terbengkalai lagi ngulang ke semester depan. Itu tips dari aku ya selama kuliah. Ya semoga kalian bisa lulus dan lulus tepat waktu ya, yaitu 4 tahun untuk S1-nya. Nah, aku juga percaya karena kuliah aja nggak cukup, jadi untuk mengimplementasikan teori yang aku dapatkan di kuliah, aku juga implementasikannya di organisasi. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke organisasi ya. Nah, di organisasi aku mengikuti 3 organisasi. Yang pertama itu adalah HMG Manajemen, kemudian UKM Presma PC, kemudian terakhir itu adalah UKM Keputrian. Karena kemarin itu aku kan lolos 10 besar putra putri Indonesia, jadinya langsung masuk ke UKM Keputrian. Ya, dari 3 organisasi ini ya, yang paling berdampak itu, yang paling memberikan aku ya pelajaran itu adalah HMG sih, karena di sana aku pernah mengadakan event, yaitu lomba LKTI nasional. Itu ya berat banget kerjanya gitu loh, siang sampai malam, pagi sampai malam, itu nggak pernah tidur. Ya susah banget pokoknya ngatur waktunya. Tapi aku berterima kasih karena di kuliah aku dapet teorinya, ya aku bisa implementasikan di organisasi. Ya keuntungan ikut organisasi itu sih, kita bisa mengimplementasikan ilmu kita. Kebetulan juga aku kan dari manajemen, jadi aku bisa mengimplementasikan mengimplementasikan kuliahnya aku, yaitu manajemen ya. Manajemen kan menggerakkan atau memanfaatkan orang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Itu terasa banget kalau aku ikut organisasi. Dan yang kedua itu, yang terakhir, manfaat yang aku dapatin setelah aku ikut organisasi itu, kita punya banyak relasi gitu loh. Kita punya banyak teman, baik itu di jurusan maupun di luar fakultas. Itu udah kerasa banget. Aku ya banyak banget punya teman, ya nggak sombong juga, tapi ini manfaat yang aku rasain ya. Banyak banget aku punya teman yang bisa
aku bantu dan dia bantu aku juga. Itu sih manfaat dari ikut organisasi ya. Nah, dari organisasi juga akan berimbas kepada bukan bisnis ya mungkin ya. Nah, bisnis. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi ke bisnis di berantai ya, dari kuliah, organisasi dan bisnis. Nah, bisnis ini jika kita punya bisnis misalnya kayak buka online shop, kemudian jual apalah ya, jual mungkin baju atau mungkin sepatu atau lain sebagainya, ini bakalan berimbas banget kepada organisasi ya. Karena di organisasi kan kita punya teman. Nah, jadi kita mau jual sesuatu nih. Nah, kita jual sesuatu itu ya kita jual ke teman-teman kita yang membutuhkan tentunya. Ini kerasa banget ya, karena dulu aku pernah ikut ya jual banyak banget, dari cetak foto, kemudian ikut asuransi dan banyak lagi ya, kayak KNC juga aku pernah ikut, tapi ya semuanya itu gagal. Bukan gagal sih, tapi aku yang kurang tekun aja sih. Tapi aku bersyukur banget bisa ikut bisnisnya tuh, karena selain menambah uang jajan, kan kita nggak cukup juga ya nambah, kalau uang jajan yang diberikan sama orang tua itu kan kayaknya nggak cukup. Jadi ya manfaatnya yang kita dapetin kalau ikut bisnis ya itu ya kita dapat uang tambahan lagi. Itu yang aku rasain kalau ikut bisnis. Dan sekarang nih bisnis yang aku jalanin itu adalah gula Pedawa. Ini adalah gula asli dari desa aku yang diubah dari batok menjadi gula semut, dan banyak lagi sih varian yang aku jual gitu loh. Dan Astungkara ini adalah bisnis terakhir aku. Jadi setelah tamat itu aku bakalan ya Astungkara mau bikin perusahaan lah untuk produksi secara besar-besaran untuk gula ini. Jadi sekarang ini aku sedang bisnis ini dulu, dan Astungkara juga udah banyak yang beli sih. Jadi bersyukur aja atas semua proses yang aku laluin kayak gitu. Dari bisnis yang aku laluin itu berujung juga kepada prestasi. Jadi prestasi yang aku ikutin itu ada PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa. Jadi di sini mengimplementasikan ide dari suatu mahasiswa ya, kayak ya inovasi kemarin itu kayak rumah kayu Singaraja banyak banget ya, kemudian kain endak yang dimodifikasiin menjadi apa ya, tas, kemudian casing, sepatu. Itu adalah kreativitas mahasiswa yang bisa menghasilkan uang gitu loh. Dan kalau ide kita bagus, permasalahannya besar, kemudian solusi yang kita tawarkan juga bagus, jadinya semua hal itu bakalan berujung kepada prestasi. Kita bakalan menjadi juara dalam suatu lomba itu ya. Dalam di prestasi juga sebenarnya sih aku udah ikut lomba-lomba itu dari sejak aku SMA ya. Kemudian aku lomba LKTI, kemudian lomba esai, business plan. Itu udah banyak banget aku ikutin, dan keuntungannya ya tentu dong kita jadi pinter dan banyak prestasi juga. Piagam-piagam aku juga udah banyak, dan itu bakalan berujung juga kepada orang ini emang kompeten dalam idenya bagus gitulah intinya. Orang ini sangat bagus dalam inovasi, karena prestasi itu kan ini orangnya idenya cemerlang kayak gitu. Mungkin itu aja ya. Kalau ya Astungkara nanti aku bakalan bikin video tentang gimana sih caranya membuat PKM, atau mungkin bedah PKM lah nantinya. Astungkara secepatnya aku bakalan bikin untuk video bedah PKM. Nah, itu dia cara untuk mengatur waktu untuk mengikuti kuliah, organisasi, bisnis, dan prestasi. Semua hal itu pasti ada yang dikorbankan. Salah satunya adalah waktu. Waktu untuk keluarga kalian, waktu untuk teman kalian, waktu untuk pacar kalian. Itu semua pasti ada pengorbanannya juga. Sama juga aku sekarang ini, aku sedang mengikuti semua hal itu, ingin mewujudkan keempat hal tersebut. Jadinya ya aku jarang banget ada waktu untuk banget pulang kampung, kemudian aku jarang banget juga ada waktu untuk keluarga aku, dan jarang banget juga ada waktu untuk pacar aku gitu. Harapan aku dari ya kalau kita kerja keras, hasilnya juga bakalan berdampak kepada kita, diri kita sendiri. Pesan buat aku sedikit,
Jadi bekerja keraslah selagi kamu masih muda, karena jika kamu sudah tua, tenaga dan pikiran kamu sudah nggak sanggup lagi untuk melakukan hal tersebut. Jadi demikian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa juga buat klik like, comment, dan subscribe di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.